Baik jamaah sekalian, tidak mengulur waktu, kita sudah sampai pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat 171. Ini akhir dari surah An-Nisa. Nanti sebentar lagi kita masuk surah Al-Maidah. Ini tentang bantahan Al-Quran atau bantahan Islam terhadap doktrin Trinitas yang dianut oleh Kristen Ortodok, Kristen Protestan, dan beberapa aliran yang lain. Ya. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Biasanya kalau disebut ahlul kitab, itu dua kelompok tuh. Nasrani dan Yahudi. Tapi di sini yang dimaksud adalah yuridun nasara. Yang Allah maksud sini adalah orang-orang Nasrani. Karena orang Yahudi nggak musyrik, dia nggak menyembah Musa alaihissalam. Dia menempatkan Musa sesuai porsinya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Tapi salahnya di mana? Dia tidak mau beriman kepada nabi setelah Nabi Musa. Nggak percaya kepada Nabi Isa, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memutus silaturahim yang Allah perintah untuk nyambung, tapi nggak disambung. Tauhidnya benar. Dia nyembah Yahweh kalau bahasa mereka itu, menyembah Allah. Ya. Tapi salahnya itu nggak nyambung dia. Jadi kalau agama kan soal sejarah. Kalau Nabi Musa yang umpama 2000 tahun sebelum Nabi lahir saja mereka percaya, masa yang muda nggak percaya? Sama orang Nasrani. Kalau mereka yakin adanya Nabi Isa lahir sebelum Nabi kita Muhammad 500 tahun, masa sejarah yang muda yaitu Nabi Muhammad mereka nggak percaya. Ini kan aneh namanya. Nah, kesalahan Nasrani di samping dia nggak beriman kepada Nabi kita, nggak silaturahim, juga salah dalam bidang ketuhanan, dalam bidang ketauhidannya, dalam bidang akidahnya. Makanya Allah khitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yuridun nasara, yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Apa larangan Allah? La taglu ay la tujawizul hadda wa la tushaddidu. Jangan kalian berbuat gulu, melampaui batas. Ya, maka disifat gulu namanya. Sifat terlalu, keterlaluan. Fidinikum, dalam soal agamamu. Jadi Allah tampar keras nih orang-orang Nasrani, jangan melakukan perbuatan gulu dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq, jangan kalian katakan atas Allah kecuali kebenaran. Di mana letak kebenarannya? Falaisa lahu waladun wala zaujatun wala syarikun. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, dan Allah tidak punya sekutu. Itu. Padahal di kitab-kitab Injil yang mereka baca nggak ada ajaran Trinitas. Itu pemahaman ya konsili tahun 300 setelah Isa wafat. Dewan Gereja itu yang menyatakan 1 dalam 3 atau 3 dalam 1 Trinitas. Padahal nggak ada di Bible, itu nggak ada ajaran tentang Trinitas, nggak ada. Cuma pemahaman aja. Makanya keras. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ini Allah tampar tuh keyakinan orang-orang Nasrani yang menyatakan Tuhan tadi dari 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus.
Atau ada yang mengatakan Roh Kudusnya itu Maryam. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Maryam. Ini kalau kita lihat dalam bantahan Islam kan jelas. Ya. Surah Al-Maidah ayat 73. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Dibantah habis. Atau Al-Maidah ayat 116. Seakan-akan Allah ajak dialog kepada Nabi Isa. Engkaukah yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa jawab, Maha suci engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Enggak patut aku menyatakan Tuhan. Maka ayat setelahnya ini lebih jelas lagi. Jadi Islam itu menganut tauhid yang lurus. Makanya Pancasila itu yang paling bisa menerima secara hakikat adalah orang Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya banyak. Qul wallahu ahad. La ilaha illahu. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Itu kan tauhid udah. Tapi kalau agama mereka mencari dalil ketuhanan Maha Esa, banyak anasir-anasir. Banyak penafsiran-penafsiran, kita nggak perlu tafsir. Selesai tauhid kita. Qul huwallahu ahad. Bahkan dalam ilmu tauhid, lebih dalam lagi, dikaji. Ada namanya wahdaniyat. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadidhi, qiyamuhu, binafsi wahdaniyat. Apa arti wahdaniyat? Esa dalam apanya? Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Makanya ada disebut dengan kumumun homsah, 5 kam, dibantah oleh sifat wahdaniyat. Ada namanya kam, muttasil pidzat, kam munfasil pidzat, kam muttasil fisifat, kam munfasil fisifat, kamun fasil fil af'al. Itu semua dibantah dengan sifat wahdaniyat. Apa maksudnya? Kam mutasil bidzat. Zat Allah terdiri dari organ-organ. Sama. Tuhan terdiri dari 3. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Itu kan 3 pribadi itu. Ruhul Kudus itu Jibril. Jibril, Isa sama Allah ya beda. Beda hakikat. Kalau mereka 3 in 1 apa trinitas? Ya mirip-mirip lah gitu ya. Nih. Itu yang pertama tuh. Kam muttasil bidzat. Zat Allah terdiri dari organ-organ tertentu. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya kaki. Itu dibantah oleh sifat wahdaniyat. Qul huwallahu ahad. Allah esa. Zat Allah tidak terdiri dari organ-organ tertentu. Makanya kalau di Al-Quran ada kalimat Allah Maha mendengar. Dengan apa Allah mendengar? Balikin aja dengan sifat samanya. Allah Maha melihat. Dengan apa Allah melihat? Dengan sifat basornya. Allah bicara. Dengan apa Allah bicara? Dengan sifat kalamnya. Gitu. Jangan seperti orang musyabihah. Menyepertikan Tuhan kayak manusia. Tuhan melihat, dengan apa Tuhan melihat? Dengan mata yang gede. Masya Allah. Tuhan mendengar, dengan apa Tuhan mendengar? Dengan telinganya yang besar. Masya Allah, ini salah. Kaum Mujasimah. Ada lagi kam munfasil bidzat. Ada satu zat yang menyerupai zat Allah. Ini dibantah oleh sifat wahdaniyat. Tidak ada satu sosok, tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai udah. Jadi ada satu Tuhan selain Allah. Ada sosok Tuhan selain Allah. Ini mustahil. Al-Quran yang bantah. Andaikan di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan selain Allah, ini langit bakal hancur. Bumi, langit bakal hancur. Karena jangankan 3 Tuhan, 2 Tuhan aja. Kalau nggak akur bagaimana? Akur aja nggak bener, apalagi nggak akur kan gitu. Beribet urusannya kalau Tuhan lebih dari 1.
Bisa berantem Tuhan ntar. Tuhan langit, Tuhan bumi, ya dia juga. Itu Allah yang bantah dalam Al-Quran. Laukana fihima alihatin Allah. Andaikan di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah. Lapasadata. Langit, bumi bakal hancur. Nah ini. Kam munfasifidat dibantah oleh sifat wahdaniyat. Kul huwallahu ahad. Nah gini Bu, kalau ngaji tauhid biar daleman dikit, jangan ngapal mau kerjanya. Dari tahun atau dari tahun jebot sama tahun sekarang kagak pernah dijelasin. Apa itu makna wahdaniyat? Esa, ditanya esa apanya? Nah, mandeg. Lah, yang ketiga kam muttasil fisifat. Ya, sifat Allah terdiri dari sifat yang sejenis. Enggak ada. Kudrahnya Allah mau di mana aja dia juga. Iradahnya Allah satu, ilmunya Allah satu. Ilmunya Allah di langit, di alam semesta kan ilmu sama. Itu namanya kam muttasil fi sifat. Ini dibantah oleh sifat wahdaniyat. Enggak benar kalau Tuhan terdiri dari dua sifat yang sejenis, nggak mungkin. Ada dua iradah, ada dua ilmu, ada dua kudrah, enggak. Kuasanya Allah satu, kehendaknya Allah satu, ilmunya Allah satu. Gitu memahaminya. Dan yang keempat ada namanya kamun fasil fisifat. Ada satu sifat yang menyerupai sifat Allah. Mustahil. Baik manusia berkuasa. Siapa yang ngasih kekuasaan? Ya kalau di negara kita, negara demokrasi, emang bisa orang aku jadi anggota DPR kalau nggak ada yang ngangkat. Berarti kan tinggal rakyat yang ngangkat. Kenapa jadi belagu banget jadi wakil rakyat? Cuman wakil, emang kita diwakili semua. Warawiri diwakili sama DPR, paham nggak? Apalagi dah? Semua serba diwakili katanya. Ya. Memang ada orang aku presiden kalau nggak diangkat sama rakyat. Rakyat paling tinggi. Ngaku-ngaku jadi presiden tapi nggak ada yang angkat. Bagaimana? Artinya kuasa manusia itu diberi kekuasaan. Kalau Allah berkuasa, siapa yang angkat? Allah berhak berbuat apa aja. Ya kan? Jadi tidak ada satu kekuasaan yang menyerupai kekuasaan Allah. Tidak ada satu sifat yang menyerupai sifat Allah. Nggak ada. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ya buktinya kita kepengen ini dikasihnya beda. Walaupun Allah tahu yang lebih maslahat buat kita. Begitu. Paham apa paham? Nah ini dibantah oleh sifat wahdaniyat. Kalau ada satu sifat menyerupai sifat Allah, itu mustahil. Dibantah oleh sifat wahdaniyat. Kul wallahu ahad. Allah esa dalam sifatnya. Tidak ada satu sifat yang menyerupai sifat Allah. Kam munfasil fi sifat namanya. Yang terakhir ada yang namanya kam munfasil fil af'al. Apa maknanya? Ada satu perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Ini mustahil. Ya, saya sering nyontoin dah. Jangan yang gede-gede. Ibu-ibu pernah ngeliat nyamuk nggak? Nyamuk pernah ngeliat nggak? Nyamuk ada kumisnya nggak? Tuh kan. Nih bapak-bapak pernah ngeliat nyamuk nggak? Nyamuk ada kumisnya nggak? Semut dah semut. Ada nggak kumisnya? Kumpulin nih jama saat tibian, tambah dengan jama lain, suruh bikin kumis nyamuk, bisa nggak? Tibang kumis nyamuk kagak bisa, mau belagu-lagu, kagak mau ngaji, paham nggak? PRT mana PRT? Wah ada PRT, PRT kumpulin warganya, undang RW-nya sekarang, undang Palura, suruh bikin sayap nyamuk, bisa nggak? Yang ada sayap-sayapan, bener nggak? Nggak bisa. Einstein aja yang katanya manusia super, dia ngaku kita hanya bisa merakit materi, tidak bisa menciptakan materi.
Bisa Einstein bikin atom? Nggak bisa. Dia hanya merangkai aja akhirnya jadi bom nuklir dan sebagainya gitu. Dia mengakui dia bukan ateis dia, walaupun agamanya beda sama kita. Man nggak ateis dia. Ya. Beda sama Hawking itu yang ahli fisika. Makin pintar makin nggak percaya sama Tuhan. Kan gitu. Ya. Dah. Tidak ada suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Ini dibantah oleh sifat wahdaniyat. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Perbuatan Allah, tidak ada satu perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Manusia bikin nyamuk bisa, nyamuk-nyamukan gitu aja. Pakai 2 kali kan? Manusia bisa bikin orang gitu. Makanya kan Allah menghina keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Allah turunkan tentang ayat tentang nyamuk. Mana katanya Al-Quran kitab suci. Segala nyamuk lah diceritain, lalat lah diceritain. Mereka nggak tahu dengan nyamuk, dengan lalat, Allah ingin menjatuhkan keyakinan mereka. Kan orang-orang kafir Quraisy paling kreatif bikin Tuhan. Umar bin Khattab kalau bikin Tuhan pakai terigu. Paham dah? Satu ketika itu laler nemplok di hidung Tuhan. Itu patung, paham nggak? Kagak ngapa-ngapain digigit, diam aja pak grepes itu hidungnya. Tuh kalau memang kau sembah tuh patung, lihat tuh hidung Tuhan digigit, diam aja. Itu orang Quraisy kan begitu, kafir Quraisy ya. Katanya Al-Quran kitab suci. Mana buktinya? Segala lalat ceritain. Padahal dengan lalat, dengan nyamuk, Allah ingin menjatuhkan keyakinan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Bahkan orang Yahudi juga turut mencela. Makanya kan Allah nyatakan, yudilu bi katsiran wa yahdi bihi katsira. Dengan nyamuk Allah kasih petunjuk kebanyakan orang. Dan dengan nyamuk Allah sesatkan kebanyakan orang. Kecuali orang beriman. Akhirnya mengatakan apa? Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan ya Allah sia-sia. Jadi kalau kita nggak bisa berpikir mendalam tentang alam, udah gini aja. Contoh nih, kita ngelihat rayap, ngelihat nyamuk. Nggak ada Allah sia-sia ciptakan yang kita bilang hina. Segala nyamuk, segala lalat. Kan sama juga tuh, nyamuk sedang tausiah. Sambian nggak percaya ya sama Tuhan. Kalau siapa yang nggak percaya, coba bikin bentuk kayak saya. Kalau nggak sanggup, jangan belagu. Kan begitu tuh, tausiah nyamuk. Saya sering contohkan kepada mahasiswa, kalau ente digigit nyamuk, sekali-kali jangan digebah. Jangan diapain jadi matiin. Ntar tuh dialog tuh, nyamuk sama jiwa kita tuh. Kita nanya, Muk, lo kecil banget? Iya, gua kecil. Lo gigit gua lo pakai belalai lo. Hebat kan? Kulit lo kan tebel, tapi bisa tembus sama belalai gua. Iya, Muk, hebat kamu. Kamu tahu nggak siapa pencipta belalai saya? Ah, dari sini mulai itu nyamuk ngajarin tauhid. Bengong kita kan? Allah yang menciptakan saya. Bisa kamu bikin belalai kayak saya? Diem manusia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Nyamuk membuat orang jadi bertauhid. Jadi kalau kita nggak bisa berpikir tentang alam semesta, udah semuanya nyatakan Allah yang menciptakan. Nggak ada yang sia-sia. Kutu air. Bu, pernah lihat kutu air nggak? Dari mana ibu tahu kutu air? Lihat aja kalau jemari kaki ibu pada gerepesan berarti ada kutu. Nah, karena ibu-ibu sering nyuci. Coba Mama Ella periksa itu. Ya. Pernah lihat nggak kutu air? Kutu air ada bibirnya nggak? Pernah lihat? Pak, pernah lihat kutu air nggak ada bibirnya? Bibirnya merah apa kuning?
Itu kata ketua RT, jangan sombong kamu. Nih, gini-gini aku ada penciptanya Allah. Begitu. Jadi kan lisan itu ada dua. Ada lisanul hal, ada lisanul maqal namanya. Ya, kalau guru saya sering contohin. Kenapa tamu kalau ngerokok dikasih asbak, buangnya ke buang latunya kemana? Ke asbak. Kenapa nggak buang di ubin? Buangnya di asbak. Itu asbak ngomong, hei tamu, kalau buang latu nih di badan gue. Begitu, itu namanya lisanul hal. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang aja lewatnya pintu, bukan lewat jendela? Kenapa? Ayo jawab, kenapa? Kalau jendela curigain sama tetangga. Dikata maling-maling. Dikata mah. Bukan begitu. Itu pintu ngomong. Hei, lewat saya, jangan lewat tetangga saya. Itu namanya lisanul hal. Bicara pakai sikap namanya. Alam semesta ini bicaranya pakai sikap. Tentang ketauhidan Allah. Tentang kemahakuasaan Allah. Cuman Allah yang mampu menciptakan alam semesta. Yang lain, no. Gitu. Ini saya lagi nalar wahdaniyat nih, ya. Ibu udah hafal banget dah sifat 20. Hari ini dapat pelajaran tentang wahdaniyat. Dengan sifat wahdaniyat, ya, menafikan, mengkanter, membatalkan 5 kam tadi itu. Ya, ngerti bapak-bapak? Ya, baru dengar sekali ya. Tahu udah 70 kali baru paham gitu. Kalau ada orang mau belajar tauhid itu baca aja buku saya itu, pengajian santri, di situ ada. Saya kupas walaupun nggak terlalu mendalam. Ya. Dulu ada guru di Awabi namanya Abuya Hasbi Allah. Abang iparnya Abuya Keburamanawi almarhum. Dia cinta banget sama saya. Ya kakeknya Abang Nabil. Nabil Awabin, ya ini Nabil ada 2 nih, Nabila nih gitu kan. Ada Nabil Pitokar, ada Nabil Alau, gitu. Ya, ada Nabil Pitara, yang bawa ini namanya Nabil. Orang tuanya guru saya, guru bahasa Inggris. Ya, itu cinta banget sama saya. Jadi kalau habis sekolah, Yusuf ngaji Riyadul Badiah sampai hatam. Di kamar sendirian, di kamar saya. Paham nggak? Jadi saya waktu mondok itu, waktu aliyah, bikin kamar sendiri. Lo datang ke kamar ngaji. Suruh tutup pintu. Sampai hatam saya ngaji di Riyadul Badiah. Maka berkat barokah beliau, itu saya tulis kitab. Saya terjemahin, saya sarahin namanya kitab pengajian santri. Itu saya bahas itu, tauhid. Dengan bahasa kekinian. Terutama wahdaniyat. Di Cilandak itu, di Kemang, kan rata-rata orang tuanya ahli tauhid. Ada penceramah ngomong bahas tauhid salah, diturunin. Itu namanya Ustadz Haji Asmari namanya. Ini kalau ada orang bicara tauhid depan dia, oh udah langsung ntar kalau nggak ditanya salah turunin. Pernah ada penceramah ngetop bahas tauhid salah diturunin. Nah waktu saya ngajar, kan ngajar Riyadul Badiah. Di kitab Riyadul Badiah di awal-awal itu tentang tauhid. Saya bahas wahdaniyat, bengong-bengong dia. Oh ini baru nih guru katanya. Nah iya, saya juga ngaji sama Keburamanawi dari mulai kitab Melayu, Sulamul Ibad, terus Tijan Durori, dan sebagainya. Gitu. Jadi bukan instan, boleh apa? Boleh mondok, boleh belajar. Nah, itu tentang wahdaniyat namanya. Ya. Wa kalimatuh. Dan Nabi Isa adalah kalimatnya. Maka julukan Nabi Isa apa? Kalimatullah. Yakni anau qala lahu kun fayakun. Yang dimaksud ayat ini bahwasanya Allah berkata kepadanya kun, jadilah. Fayakun maka jadi. Artinya Allah ciptakan Nabi Isa lewat ucapannya. Begitu. Jangan salah paham.
wa ruhun minhu, dan Nabi Isa adalah ruh darinya. Ini yang disalah tafsirkan oleh orang Nasrani. Maksudnya apa? Ai ruhun mahlukun min indih, ruh yang tercipta dari sisi Allah. Ya. Kalau di ayat ini kan banyak ayat dipotong karena mungkin yang penting-penting aja diambil. Alqaha ila Maryam, ya Allah tiupkan lewat malaikat Jibril kepada Maryam, gitu. Waruhun sadiru min amrillah, yaitu ruh yang muncul dari perintah Allah. Fasara waladan bil abin, maka jadilah dia anak tanpa bapak. Jadi begini nih, waqad jarat adatun nas, saat itu berlaku kebiasaan manusia, annahum idza wasafu syai'an bi ghayati taharati wan nadhafah qalu innahu ruh. Orang-orang saat itu kalau mereka mensifati sesuatu yang sangat suci dan sangat bersih, mereka mengatakan ruh. Di orang-orang dulu begitu. Kalau ada sesuatu yang dianggap suci, mereka nyebutnya ruh. Gitu. Iya, tapi Al-Quran perjelas. Ruh itu ruh minallah. Ruh dari sisi Allah. Ruh, ya, yang ditiupkan oleh malaikat Jibril ke rahimnya Maryam. Wala taqulu talatah, jangan Anda katakan, jangan kalian katakan Tuhan itu 3. Aila taqulu alihatana, aila taqulu, jangan kalian katakan begini, alihatuna salasatun, Tuhan kami 3, jangan. Trinitas namanya. Coba cari, nggak ada Trinitas di Bible tuh, nggak ada. Di Injil tuh nggak ada. Ya. Yakni kaulahum, yaitu ucapan mereka, Allah wa sahibatu wa ibnuhu ta'ala andalik. Yakni kaulahum, yaitu ucapan mereka, Allah wa sahibatu wa ibnuhu. Jadi Trinitas itu terdiri dari Allah, Allah, Jibril, dan Isa. Ta'ala Allah an dzalik, maha suci Allah dari itu. Ini akidah harus tertanam, nggak boleh. Makanya sekarang udah mulai, dulu kan doktrin, nggak boleh dikritik. Sekarang nih gereja boleh bebas mengkritik pendeta. Habis dikritik, jangankan jamaahnya, pendetanya masuk Islam. Maka banyak sekarang di Rusia itu udah hampir mayoritas umat Islam. Putin aja udah mulai ya mulai goyang-goyang dia, cuman biasanya karena gengsi kan gitu. Ntar juga kalau udah Rusia mayoritas Muslim, insya Allah Muslim. Iya, siapa presiden Korea? King. Iya, dulu kan dilarang agama mengadakan ritual. Sekarang mah terutama orang Islam bebas. Ya, karena mungkin banyak melihat perilaku yang di luar biasa lah. Contoh kayak penjara di Amerika. Udah puluhan ribu yang masuk Islam. Kenapa? Mereka ngelihat sendiri praktek orang-orang Islam di penjara. Mereka nggak beda-bedakan siapa-siapa. Mereka sayang gitu. Ada di YouTube-nya itu terakhir itu. Ribuan, puluhan ribu narapidana di Amerika masuk Islam. Ya begitu masuk Islam kan nggak bantu sipir, akhlaknya jadi bagus. Yang kebiasaan buruk di luar jadi enggak. Sholat, doa. Mereka kan frustasi orang. Saya kan maaf ya, karena pernah pengalaman, saya pernah dulu di mana. Ya orang kalau di penjara tuh bengong aja kan gitu. Dia mencari kedamaian. Maka mereka mendapatkan kedamaian lewat
ajaran Islam itu yang diajarkan oleh teman-teman muslim di penjara. Inggris udah hampir sekarang udah mayoritas. Bentar lagi juga mengalahkan agama asalnya, ya. Banyak gereja di sana yang sudah jadi masjid, udah nggak ada penghuninya, dibeli, dibayar, jadiin masjid. Banyak orang protes tentang gereja jadi masjid. Akhirnya diajak masuk ke dalam masjid. Keluar dapat hidayah. Yang tanya protes, keluar dapat hidayah. Emang pakai akhlak Islam itu. Ya. Nah ini keyakinan nih. Jadi jangannya siapa tuh maksudnya? Hei, orang-orang Nasrani, jangan kalian katakan Tuhan itu 3. Dari apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Jibril itu sohibatuh namanya. Ya teman. Ya kan Jibril kan temannya para nabi. Nah terakhir, intahu khairul lakum. Berhentilah kalian dari menyatakan Tuhan itu 3. Kalau kalian berhenti, itu lebih baik buat kalian. Gitu. Dah, stop. Jangan bilang Trinitas. Bid'ah. Begitu kalau kata orang Wahabi. Apa? Bid'ah. Begitu. Iya. Padahal Nabi Isa nggak pernah mengajarkan tentang dirinya Tuhan. A'tu bil intiha. Sudahilah an hadza dari berbuat ini khairul lakum mimma antum ahli. Itu lebih baik buat kamu dari keyakinan kamu. Nah ini nih tegas nih. La yastankipal masihu ayakuna abdan lillah. Ay la ya'na falladhi taz'amuna annahu ilahun ayakuna abdan lillah. Jadi kalau diterjemahkan bebas gini. Nabi Isa tidak pernah mau naik pangkat menjadi Tuhan. Gitu. Paham? Nabi Isa tidak pernah mau naik pangkat jadi itu. Udah gue mau Rasul aja. Jadi kalau pakai bahasa sini kan ribet banget. Tidak pernah enggan Nabi Isa menjadi hamba Allah. Dia kepengen jadi hamba Allah. Bukan pengen jadi Tuhan. Jadi kalau gitu orang Nasrani tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa sendiri. Kan sampai dipertegas oleh Allah tadi. Apa kamu yang mengatakan sembahlah aku? Enggak. Enggak ada di Bible, di Injil. Yang merintahkan mereka suruh nyembah Isa, enggak ada. Itu pemahaman penafsiran yang salah. Jadi kesalahan fatal yang kedua. Orang Nasrani apa? Menjadikan Isa salah seorang oknum Tuhan. Keren gak tuh bahasa? Menjadikan tuh Isa sebagai salah seorang oknum Tuhan. Ya gak rasional deh. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga malaikat-malaikat yang dekat bin karomatillah dari kemuliaan Allah. Wahum akbaru minal bashar. Padahal mereka lebih besar daripada manusia. Begini. Kalau malaikat yang lebih mulia saja di sisi Allah tidak pernah ngaku Tuhan, masa Isa yang lebih kecil ngaku Tuhan? Nggak mungkin, gitu. Malaikat nggak pernah pengen naik pangkat jadi Tuhan, nggak. Ini kan salah satu yang membuat Isa dipertuhankan karena Isa itu mampu. Bisa babi anokadinul altiyani bil khawarikil adat. Dengan sebab Isa itu mampu katanya mendatangkan adat-adat yang luar biasa. Khawarikul adat. Dapat menampilkan kebiasaan yang luar biasa. Minal ihya, seperti menghidupkan orang mati. Jangankan yang tiren, apa bu tiren? Apal baik.
Jangankan yang mati kemarin, kan umatnya Nabi Isa gini. Dia nggak yakin Isa itu sebagai Nabi. Kalau kau benar Nabi, coba tuh, tiren, hidupin. Dihidupkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Dah, percaya aku Nabi belum? Syam bin Nuh, coba tuh, Syam bin Nuh anaknya Nabi Nuh. Berapa tahun jarak Nabi Isa dengan Nabi Nuh? Coba hidupin tuh Syam bin Nuh. Oh, kayak raksasa, gede banget. Nabi Nuh tuh lebih dari 30 meter tingginya. Kayak apa coba? Bu, kalau orang 30 meter, jempolnya kayak apa? Dihidupkan oleh Nabi Isa, tapi bismillah, dengan izin Allah. Begitu hidup, Syam bin Nuh ngajak umatnya untuk beriman kepada Allah dan Nabi Isa. Malah makan tuan kan gitu. Siapa lagi? Apalagi itu? Ini diantara wal ibra'i, bisa menyembuhkan penyakit. Dan Nabi Isa tuh. Walimil bil mughayabat, tahu perkara-perkara yang manusia nggak lihat. Nabi Isa tahu tuh umatnya ada apa di dapur, tahu dia. Ya. Nah, guru saya aja kayak Brahma Nawi di akhir-akhir hayatnya, biasanya para wali itu dia muncul karamahnya menjelang kewafatan. Beliau lagi duduk di mana, di pos penjagaan. Ada tamu lewat, ya duitnya cuma 200.000. Diperiksa dompetnya, benar 200.000. Paham nggak? Pernah ada orang mulutnya comel, kalau nggak salah ojek atau apa, datang ke Awabin pas bulan puasa. Buya kan nitip tuh, tolong beliin sayur lontong apa bubur gitu. Buya makan aja enak. Tuh ojek ngomong, kok kayak nggak puasa? Gue mah udah tua, atau gitu. Bener kan? Orang tua kan boleh, udah nggak yang amamu boleh. Iya, jadi ingat cerita Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun sudah jadi maha guru. Karena beliau hafal kitab gurunya Muwatta. Beliau beliau tuh orang miskin, ya. Dia kepengen banget ngaji, mungkin gak punya dana. Kalau Imam Malik lagi ngajar, dia suka denger. Kalau Imam Malik bacakan hadits, itu diambil air liurnya gitu, ditulis. Di tangan ditulis. Ribuan hadis ada di tangannya. Begitu ditanya oleh Imam Malik, kamu ngapain? Lagi nulis yang Tuan Guru bacain. Keluar nih ribuan hadis di sini. Itu karomahnya Imam Syafi'i. Ya wajar kalau 10 tahun udah ngajar. Begitu ngajar bulan puasa, dia lupa minum. Ini jamaahnya nih yang pakai sorban kayak gerobak gitu kan. Berarti kan jamaahnya ulama besar. Kok Tuan Guru nggak puasa? Saya bulan balik, gitu jawabannya. Benar gak? Ya iya, orang 10 tahun kan bulan balik. Saya mah bulan balik, dia kata gitu. Spontan tapi benar, gitu. Ya. Nah, Nabi Isa ini kelebihannya alimun bil mughayabat, tahu hal-hal yang gaib. Nah, itu akhirnya karena punya keistimewaan, mereka berbuat gulu tadi itu. Wah, ini bukan manusia biasa nih, lahir tanpa bapak. Lah sekalian aja Nabi Adam dipertuhankan. Nabi Adam lebih keren lagi, nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, bener nggak? Nyokap sama bokapnya nggak ada, nggak sekalian tuh disembah. Emang Nabi Adam punya nyokap, punya bokap? Enggak. Lebih hebat mana sama Nabi Isa? Kenapa nggak sekalian aja disembah? Begitu. Ya, semua Nabi juga punya mukjizat, tapi Nabi Isa mengatakan bismillah, dengan izin Allah, bukan tercipta sendiri. Dah, malaikat aja nggak mau disebut Tuhan, pangkatnya nggak mau naik.
Ya, sampai sini nanti kita teruskan ayat 174 penutup dari surah An-Nisa.